Kehadiran sosok gaib hantu kuntilanak merupakan salah satu fenomena yang populer di kalangan masyarakat Indonesia. Legenda kuntilanak sendiri sudah ada sejak lebih dari 1600 tahun yang lalu. Kuntilanak diambil dari nama Puntianak atau Pontianak karena memang sosok tersebut pertama kali muncul dari kota Pontianak, Kalimantan Barat. Nama Pontianak sendiri berasal dari sebuah kisah pendiri Kesultanan Pontianak Abdurrahman Al-Qadri yang diganggu hantu tersebut saat menentukan lokasi pendirian Istana Kesultanan. Banyak cerita bahwa kuntilanak berasal dari perempuan hamil yang meninggal dunia karena nama Puntianak konon adalah singkatan dari perempuan mati beranak. Kuntilanak ditampilkan sebagai sosok yang berwujud menakutkan dengan rambut panjang yang tergerai, pakaian putih dan kuku yang sangat panjang. Versi lain menyebutkan bahwa kuntilanak adalah hantu wanita berwajah cantik dengan punggung yang berlubang. Sosok kuntilanak dikenal sebagai hantu yang suka menakut-nakuti orang di tempat tertentu, terutama yang dipercaya sebagai tempat di mana ia tinggal. Meskipun keberadaannya misterius, namun hal ini telah menjadi fenomena di sekitar kita. Tak sedikit orang yang mengaku pernah bertemu sosok kuntilanak. Selain terkenal dengan sosoknya yang menyeramkan, kuntilanak ternyata memiliki beragam jenis. Kuntilanak merah adalah salah satunya. Sosok kuntilanak merah digambarkan sama dengan kuntilanak putih. Hanya saja, ia mengenakan pakaian merah. Salah satu sosok kuntilanak yang dikenal jahat adalah jenis yang satu ini. Nah, sosok kuntilanak merah itu seperti ini, guys. Kelihatan nggak di kamera? Kelihatan di kamera. Kamera kelihatan atau perlu maju ke depan sedikit kitanya? Buat yang nonton online nanti Nih gue bakal... deketin kali ke kamera. Oke, silakan. Gue Masih deketin nih. lihat di kamera. Set. Kelihatan kah? Mundur lagi. Kuntilanak merah. Mungkin ada beberapa orang yang udah pernah ketemu pada Oke. saat ini tuh masih aktif bangunannya. Oh, udah dari zaman dulu. Jadi dia itu dari dulu banget udah ada. Dari sebelum bangunan ini berdiri. Dia udah ada. Dan biasanya dia itu suka ke toilet yang di sana. Oh iya. Dia suka ke toilet yang di sana. Soalnya toilet yang di sana itu lembab. Yang Aduh. WC laki apa perempuan kali? Toilet cuma Perempuan. di sana apa ada toilet lain? Nggak tahu deh. Nah itu nanti deritanya panitia ya. Jadi takut ke toilet ya. Kenapa tuh? Karena lembab kali ya? Karena toiletnya lembab. Kuntilanak jenis lain adalah kuntilanak hitam, yang mungkin paling kuat di antara jenis lainnya. Sosok yang satu ini dipercaya sebagai pengatur bagi para kuntilanak lainnya. Selain jenis, sosok kuntilanak juga memiliki sifat yang suka menakut-nakuti orang. Bahkan, sifat yang cukup menakutkan adalah ia bisa menyukai manusia dari jenis laki-laki. Ia bisa mengikuti kemanapun dan tak jarang juga hadir dalam mimpi. Banyak yang mengatakan bahwa kuntilanak berdiam di atas pohon yang tinggi, sungai, atau kolam yang tak berpenghuni. Dan ciri-ciri kehadirannya ada yang mengatakan dengan wewangian seperti pandan atau bunga Kamboja. Dan ada juga versi yang mengatakan dengan aroma yang tak sedap. Lalu apa yang dapat menangkal gangguan sosok kuntilanak? Banyak mitos beredar dalam tradisi Jawa bahwa kuntilanak takut dengan benda tajam, seperti paku, gunting, atau pisau. Oleh sebab itu, hingga saat ini masih banyak yang meletakkan benda-benda tersebut dekat bayi atau perempuan hamil agar tak diganggu sosok kuntilanak. Sementara menurut pandangan Islam,
Kuntilanak adalah sosok jin kafir dari jenis hafaf, yaitu jin yang suka mengganggu dan menakut-nakuti manusia dan sering mengaku-ngaku sebagai arwah orang yang telah meninggal. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah berkata, "Jika kalian melihat penampakan setan, majulah dan jangan lari. Sesungguhnya mereka itu lebih takut pada kalian. Jika kalian lari, kalian akan dikejar. Jika kalian maju, dia akan hilang." Menurut para ulama, jin yang menampakkan diri pada manusia disebut tasyakul, yaitu jin yang meninggalkan dimensinya dan masuk ke dimensi kasar dan berat, yaitu alam manusia. Saat itulah titik terlemah jin karena mereka bukan berada di alamnya. Sesuatu yang bukan berada pada tempat atau alamnya pasti akan sangat berat. Bila diibaratkan dengan seorang penyelam atau perenang handal, ia tak mungkin kuat berlama-lama di dalam air. Sehebat-hebatnya ia menyelam, pasti akan muncul ke permukaan karena ia harus kembali ke alamnya untuk bernafas. Begitu pula dengan jin. Sehebat-hebatnya jin, ia tetap akan lemah berada di alam manusia. Oleh sebab itu, tak benar jika jin yang menampakkan diri tak bisa disentuh. Mereka dapat ditangkap atau dipukul, sebab hukum alam manusia berlaku untuk mereka saat menjelma. Seperti yang pernah dialami oleh Rasulullah SAW. Ketika beliau sedang melaksanakan sholat, beliau diganggu oleh sesosok jin kafir. Kemudian Rasulullah SAW menangkap jin tersebut dan mencekiknya hingga lidahnya menjulur. Kemudian ia mengecil hingga batas lutut. Sebab sesungguhnya haram bagi jin untuk menampakkan diri di alam manusia. Maka jin yang menampakkan diri pada manusia, sungguh ia telah melanggar aturan. Imam Mujahid radhiyallahu anhu pernah berkata, "Bila engkau melihat setan atau jin menampakkan diri di hadapanmu, hinakanlah ia. Ambillah benda apa saja dan lemparkan kepadanya sambil membaca bismillah." Islam telah mengajarkan kita untuk berdoa dalam setiap aktivitas agar terhindar dari gangguan setan. Salah satu senjata yang dapat membakar setan atau jin kafir yang jahat adalah dengan membaca ayat kursi. Dan mintalah selalu perlindungan kepada Allah, pemilik langit dan bumi, agar senantiasa kita berada dalam lindungannya. Wallahu a'lam bishawab.